Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempalian yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempalian-tempalian itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara, kalau kita melihat peristiwa ini sebenarnya yang salah siapa ya? Pesta, kemudian persediaan minuman, bahkan makanan kurang. Nah, kira-kira yang disalahkan siapa, saudara? Dan betapa malu sekali ya yang punya gawe itu ketika ya tamunya datang banyak, kemudian konsumsinya kurang, saudara-saudara. Ya, kita bisa merenungkan kalau peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita ya, entah acara apapun ya, saudara. Ya, kalau sekarang sih mudah, tinggal telepon lagi kurang tambah begitu ya, saudara. Tapi pada zaman itu kan nggak seperti sekarang, jadi mesti dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Ya, kita bisa bayangkan keadaan atau suasana yang harusnya sukacita jadi suasana yang sangat memalukan ya, saudara. Nah, yang salah siapa? Mungkin kita berkata mempelainya kah? Atau kedua yang datang terlalu banyak, jadi yang nggak diundang pun datang. Nah, biasanya kan begitu ya, saudara-saudara. Yang nggak diundang pun datang. Nggak usah jauh-jauh, sebentar lagi gereja Natalan. Ya kan, kita nggak ngundang orang luar. Tapi ternyata yang datang juga ada yang kita nggak kenal, nggak tahu ya, nggak pernah datang ke gereja, kemudian mereka datang. Nah, di Yohanes pasal 2 kita melihat ini mukjizat yang pertama. Makanya kita lihat berbicara tentang maha kuasaan dari Tuhan Yesus. Air tawar berubah menjadi air anggur. Nah, tidak diketahui, tidak diberitahu siapa yang menikah. Kalau saudara baca ayat-ayat tadi, tidak disebutkan siapa yang menikah. Tapi ada penafsir yang mengatakan kemungkinan besar yang menikah itu adalah mempelai prianya adalah Nathanael. Nah, kenapa saudara? Kalau kita melihat pasal-pasal ayat-ayat sebelumnya itu, ya, di situ Tuhan pernah mengatakan apa? Kamu akan mengalami hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ya, Tuhan pernah mengatakan begitu kepada Nathanael. Nah, Yesus menunjuk Nathanael sebagai orang Israel sejati. Dikatakan pasal 1 ayat 47, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi kealahan Kristus yang tahu, saudara, ya, siapa sebenarnya Nathanael itu. Ya, Israel sejati, bahkan dikatakan tidak ada kepalsuan. Lalu yang kedua, Nathanael disebut mengaku Yesus sebagai anak Allah dan raja orang Israel. Lalu Yesus berkata, engkau, yaitu Nathanael, akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
Yesus telah melihatnya di bawah pohon ara. Itu pasal 1 ayat 50. Dan kita lihat Natanael berasal dari Kana, saudara. Nah, jadi kemungkinan besar penafsir mengatakan yang menikah itu adalah Natanael itu sendiri, saudara. Ya, jadi setelah dia dipilih, dipanggil menjadi muridnya, lalu dikatakan kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Apakah hal-hal yang lebih besar? Yaitu mujizat air tawar menjadi air anggur itu, saudara. Oke, kapan waktu? Dikatakan ketika mereka kekurangan anggur. Nah, ini yang kita lihat, saudara. Perkawinan orang Yahudi itu berlangsung selama 7 hari. Nah, contohnya perkawinan Yakub. Nah, tamu hari pertama, ya, saudara hadir. Lalu hari kedua, ya mereka nggak pulang, saudara. Ketambahan tamu yang datang hari kedua. Lalu hari ketiga, saudara, tamu hari pertama kedua nggak pulang, saudara. Ketambahan lagi tamu hari ketiga dan seterusnya. Jadi bayangkan, saudara, air anggurnya habis itu hari keberapa, ya kan? Nah, jadi bisa jadi hari keempat atau kelima. Ya, ketika tamu semakin banyak yang datang, nah air anggurnya habis. Ya, kasihan tamu yang datang hari keempat atau kelima, ya. Mereka hanya minum air putih saja, saudara. Ya, jadi kita lihat konteksnya seperti itu. Kalau perkawinan kita kan 1 hari ya selesai, ya, saudara. 1 malam selesai. Tapi di sana 7 malam, 7 hari berturut-turut, bukan malam, ya, sepanjang hari itu. Saudara bisa bayangkan, memang itu pesta yang besar, saudara. Nah, air anggur habis, bisa jadi hari ke-3, ke-4, atau ke-5. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus langsung melakukan mujizat di situ? Ya, ternyata tidak, ya, saudara. Nah, di awal pesta para tamu tidak terlalu banyak, hanya keluarga terdekat saja. Tetapi hari berikutnya, tamu dari luar kota berdatangan untuk merayakan sukacita tersebut. Para tamu yang datang awal tidak langsung pulang, tetapi mereka bersukacita dengan mempelai itu sampai pesta selesai sehingga air anggur habis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kita renungkan dalam bagian ini, saudara, ayat yang kedua tadi dikatakan mereka mengundang Yesus, ya. Nah, ini aplikasi yang sederhana, saudara, bahwa di dalam kehidupan pernikahan, maka sebagai orang Kristen harus, ya, dikatakan mengundang Yesus itu, ya, saudara. Nah, kedatangan Yesus sangat diharapkan. Ya, bukan berarti untuk apa? Kalau nanti terjadi sesuatu lalu minta tolong kepada Yesus, ya, enggak hanya itu, ya, saudara-saudara, ya. Tidak itu sebenarnya tujuannya. Ya, orang Kristen mengundang Yesus di dalam pernikahan, rumah tangga, apapun, ya, bukan berarti Yesus jadi tambal butuh ketika perlu sesuatu lalu ingat Yesus supaya Yesus lakukan segala sesuatu. Enggak, saudara-saudara. Tapi memang seharusnya di sana kedatangan Yesus sangat diharapkan di situ. Ya, pertanyaannya, apakah sudah mengundang Yesus dalam hidup pernikahan kita, dalam hidup rumah tangga kita? Nah, ini penting, saudara. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga, ternyata memang di dalam kehidupan pernikahan nantinya, ya, di awal saja sudah mengalami kesulitan. Ya, dikatakan kehabisan air anggur. Nah, di dalam pernikahan pasti sangat banyak, ya, persoalan yang terjadi, ya, saudara. Bapak Ibu ada yang lebih senior dari kita sudah menikah di atas 30-40 tahun, ya, saudara-saudara. Ya, sudah banyak yang dialami di sana. Nah, makanya gereja ini perlu untuk memberikan bimbingan pranikah bagi jemaat sebelum melangsungkan pernikahan. Karena, ya, di dalam kehidupan rumah tangga, ya, masalahnya sangat kompleks, ya, saudara. Kalau kita lihat, kita ingat awal. Saya kan ada rapat. Kalau saya juga, itu ya, untuk air. Lalu putih. Makanya nanti air. Ya, di awal-awal menikah, saudara, ya, ada saja, ya, pergumulan. Puji Tuhan, tahun ini kita 25 tahun, ya, saudara-saudara, menikah. Nah, jadi selalu ada kesulitan, itu, ya. Tapi jangan lupa ada Yesus, ya, di sana,
saudara, dan kita bisa memberitahukan itu. Nah, ayat yang ketiga bagus. Mereka memberitahu kepada Yesus. Maria, ibu Yesus, berkata ketika kehabisan air anggur, mereka berkata mereka kehabisan air anggur. Nah, artinya apa? Segala persoalan, saudara, diberitahukan kepada Yesus. Nah, ini yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita, rumah tangga Kristen kita. Nah, kita diberitahu tentang jenis-jenis doa. Yang pertama ada doa pemberitahuan ya. Nah, seperti Ibu Maria memberitahu kepada Yesus, lalu ada doa permohonan. Nah, permohonan ini kadang-kadang kita banyak meminta ya, namanya memohon atau meminta. Dan berbicara kepada Tuhan ya secara egois ya. Tetapi ya tidak mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Ya, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Jadi sebenarnya kita harus mempelajari firman-Nya untuk mendengar suaranya. Jadi kalau kita berdoa, ya kita yang berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang mendengar. Betul ya? Lalu kalau Tuhan berbicara, kita harus mendengar. Nah, Tuhan berbicara melalui apa? Melalui firman-Nya. Nah, kita harus mendengar, lalu kita pelajari firman-Nya. Nah, ini yang luar biasa. Ayat yang keempat dikatakan, mau apakah, Yesus menjawab ya, mau apakah engkau daripadaku, hei ibu, saatku belum tiba. Masih sopan ya ibu, karena memang ibunya. Tapi terjemahan aslinya bukan ibu ya saudara. Mau apakah engkau melibatkan aku, hei perempuan. Wah saudara. Ya, jadi Ibu Maria disebut perempuan. Ya memang perempuan. Tapi sebenarnya ini mau menunjukkan apa? Karena Injil Yohanes itu penekanannya adalah kealahan Kristus sebagai pencipta. Nah, kita ingat, Allah itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, walaupun saudara, Ibu Maria adalah ibunya, tapi mau menunjukkan dalam bagian ini, saudara, Ibu Maria itu sebagai perempuan manusia yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ya, ini hubungan antara pencipta dengan ciptaan. Makanya disebut perempuan atau laki-laki. Ya. Nah, Tuhan marah di situ sampai berkata, "Mau apakah engkau daripadaku? Mengapa engkau melibatkan aku, menyangkut pautkan aku?" Gitu ya. Karena waktuku belum tiba. Nah, jadi sudah lihat, kalau sudah tiba berarti Yesus lakukan mujizat secara langsung waktu itu. Tapi karena waktuku belum tiba, berarti memang ada spare waktu di mana tamu-tamu itu benar-benar minum air putih ya, saudara ya. Karena benar-benar mereka kehabisan air anggur. Nah, artinya apa, saudara? Seringkali kita memaksa Tuhan untuk bertindak sesuai dengan waktu atau keinginan kita. Ya, nah kita belajar dari jawaban doa. Kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 20 ayat 5 sampai 6, di situ jelas sekali bahwa jawaban doa itu sesuai dengan waktunya dan karena dirinya Tuhan dan hambanya Daud. Jadi lihat, aku mendengar doamu karena aku dan karena hambaku Daud. Wah, itu yang luar biasa ya. Walaupun kita ini berdoa ya, saudara-saudara. Kita memohon, kita meminta. Tapi sebenarnya jawaban doa itu seolah-olah dikatakan bukan karena doa kita. Ya, tapi karena Tuhan sendiri dan karena hambanya Daud. Karena Tuhan sendiri. Demi aku atau demi kepentinganku sendiri. Nah, ini yang luar biasa. Makanya ketika kita berdoa, lalu ada yang dikabulkan, ada yang belum dikabulkan. Ya sebenarnya, saudara, semuanya itu demi Tuhan sendiri. Demi kepentingannya sendiri. Oke ya. Nah, jadi tidak ada sumbangsih sedikit pun dari kita. Ya saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Nah, kalau begitu nggak usah berdoa, malah salah. Karena perintah Alkitab mengatakan kita disuruh untuk berdoa. Lalu ada doa yang berisi ucapan syukur ya di situ. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat kita lihat saudara, mereka mentaati perintah Yesus ya. Ketika isilah tempayan itu dengan air, saudara, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apa konteks sekarang? Menjadi orang Kristen yang benar-benar mau mentaati firman. Ya, meminjam
perkataannya Pak Syarif itu berani dan mau, ya saudara ya, melakukan firman itu. Ya, jika kita sudah mendengar lalu mengerti lalu berani atau mau melakukan firman itu, saudara. Nah, itu kehidupan Kristen yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini ada kutipan. Nah, kita taat atau melakukan firman bukan untuk diselamatkan. Ya, yang sudah saya sampaikan beberapa kali yang lalu. Tapi karena kita hidup bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita taat atau melakukan firman bukan karena takut kehilangan keselamatan kita, tapi karena kita tidak ingin menyakiti hati Allah yang telah mengorbankan anaknya bagi kita. Jadi saudara, ini yang kita harus pahami ya. Kita melakukan firman karena Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu sudah mengorbankan anaknya bagi kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah memberi segalanya bagi kita. Makanya kita melakukan itu. Nah, lalu satu ayat di dalam ayat yang ke-12, kalau sudah lihat di situ. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Perhatikan, Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, aplikasinya apa, saudara? Kunjungan Yesus waktu itu di Kapernaum sangat singkat ya. Nah, Kapernaum kota yang luas dan padat penduduk. Jauhnya kira-kira 1 hari perjalanan dari Kana setelah melakukan mujizat itu. Nah, Kapernaum disebut kotanya sendiri karena Yesus menjadikannya sebagai pusat pelayanannya di wilayah Galilea. Nah, strategi misi Yesus di situ adalah kota ini tempat berkumpul banyak orang. Nah, kalau di suatu tempat berkumpul banyak orang, itu satu tempat yang baik sekali untuk memberitakan ya firman itu, memberitakan Injil itu, saudara. Paulus juga begitu, ya, kota besar dia datangi karena banyak orang. Kemudian kalau itu dimenangkan, maka Injil itu bisa menyebar ya, saudara, ke kota-kota kecil yang lainnya. Nah, apa yang kita pelajari di ayat 12 ini, saudara, Yesus mengajak ibunya, saudaranya, murid-muridnya bersamanya. Nah, artinya apa? Kita mengajak untuk beribadah dan melayani Tuhan secara bersama-sama ya, saudara. Sampai kitab Yosua itu berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini saudara, bagian yang singkat ini kita bisa renungkan bersama-sama. Jadi perkawinan di Kana menunjukkan Yesus sebagai Allah yang melakukan mujizat di situ. Lalu di dalam kehidupan pernikahan juga penuh kesulitan-kesulitan, tapi puji Tuhan mengundang Yesus ya di situ ya, saudara. Dan kita bisa lihat, saudara, untuk beribadah, melayani, kalau bisa seisi keluarga itu boleh bersama-sama. Ya, sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Oke, kita lanjutkan yang Yohanes 2 ayat berikutnya. Oke, kita lihat di situ ya, mujizat pertama air tawar menjadi air anggur yang kita pelajari tadi membuat banyak orang merasa heran. Nah, tapi kalau sudah ada mujizat berikutnya, akhirnya biasa, saudara ya. Bahkan Yohanes 12 ayat 37 itu mengatakan banyak orang yang mengalami mujizat di depan mata itu ya, tapi mereka nggak percaya. Nah, coba lihat Yohanes 12 ayat 37 ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, karena sudah terlalu banyak mujizat ya, saudara. Kalau belum pernah ada, wah, orang heran, kagum gitu. Tapi kalau sudah keseringan, ya saudara, itu sudah hal yang biasa ya. Nah, itu yang kita lihat di dalam Injil Yohanes itu. Nah, kemudian
pasal 2 ayat 13 ya. Dan seterusnya. Yesus menyucikan bait Allah di situ. Ya pasal 2 bukan pasal 1 ya, Yohanes. Coba kita baca Yohanes 2 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan meja dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saudara, kalau di Injil Yohanes ya, Yesus menyucikan bait Allah itu di awal ya pelayanan Yesus ya, saudara. Tapi kalau Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan akhir pelayanan Yesus. Nah, ini kalau kita tidak belajar dengan baik, kita akan bingung lalu berkata, loh, ini peristiwanya yang benar terjadinya kapan? Awal pelayanan Yesus atau akhir pelayanan Yesus? Nah, saudara, kita lihat ya, Injil Yohanes menjelaskan di awal pelayanan Yesus. Betul, setelah melakukan mujizat, air tawar menjadi air anggur, lalu dia di bait Allah mengusir orang yang berjual beli itu. Nah, seolah-olah di awal pelayanan Yesus ya, saudara. Nah, Matius, Markus, Lukas, sekali lagi kalau kita lihat di bagian terakhir pasal-pasal itu dijelaskan tentang Yesus mengusir orang-orang yang ada di bait Allah. Nah, mana yang benar, saudara? Nah, yang benar adalah di akhir pelayanan Yesus, sebelum dia ditangkap itu, saudara. Nah, kenapa Injil Yohanes menjelaskan di awal? Sekali lagi, Injil Yohanes itu memang tidak menjelaskan secara urut atau kronologis segala peristiwa itu. Makanya tidak dimasukkan kategori Injil sinoptis ya, Injil Yohanes itu, karena memang isinya tidak urut, saudara. Tidak kronologis maksudnya. Beda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, ini supaya kita bisa memahami ya. Sebab kalau enggak langsung Alkitab dihakimi sudah diubah ya, salah ya toh, saudara, enggak konsisten dan lain sebagainya. Ya. Oke. Di dalam bagian ini kita melihat sikap Yesus terhadap bait Allah. Dikatakan sangat menghormatinya. Ya, sangat menghormatinya. Nah, kalau ditanya bagaimana di masa kini, ya memang kecenderungan, kalau saya ngobrol sama Pak Bambang, kecenderungan gereja sekarang itu kan yang kontemporer, yang modern ya. Tidak di, apa istilahnya, tidak dibuat seperti tanda petik menakutkan ya. Coba kalau kita datang ke gereja Katolik umpama.
Jadi waktu datang itu kan rasanya bukan hanya Katolik, yang Protestan seperti gerejanya Bu Lora, GPIB, GKI gitu ya, yang mimbarnya besar-besar, salibnya besar-besar. Itu seolah-olah waktu kita datang itu rasanya wah, benar-benar takut gitu ya, gentar gitu ya, saudara. Tapi kalau gereja modern kan sudah mimbarnya kecil, bahkan mimbarnya bisa diletakkan kemudian diambil ya, nanti waktu khotbah baru dipasang. Kecil gitu ya. Lalu dengan lampu-lampu yang bagus. Nah, akhirnya orang datang ke gereja yang seperti itu kesannya ya kita datang ke sebuah panggung. Ya. Nah, ini ada perbedaan yang seperti itu kan, saudara, kalau kita amati ya. Makanya muncullah pertanyaan, ya kalau yang modern kita nggak merasa takut, Pak, gitu ya, nggak merasa ketemu Tuhan yang menakutkan, katanya gitu. Tapi kalau gereja-gereja yang kuno itu, wah serem, katanya gitu ya, saudara. Nah, pertanyaannya kan ada Tuhan juga kan di sana ya. Masalahnya kan bukan yang di gerejanya, sebenarnya sikap yang bersangkutan ya, saudara. Menaruh hormat apa tidak, nah itu yang penting. Oke, Yesus mengajar bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya, di Bait Allah itu kudus karena dikuduskan Allah yang diam di dalamnya. Nah ini yang penting, gairah terhadap rumah Allah mendorongnya untuk menyucikannya. Makanya dia berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Nah itu kan berarti benar-benar ada gairah ya, saudara ya. Semangat dan keprihatinannya akan hukuman yang mengancam kota suci Yerusalem mendorong dia menangisinya. Kan nanti di bagian akhir itu Yesus menangisi bait suci karena sebentar lagi karena dihancurkan. Tahun 70 Masehi itu. Ya, sampai para murid juga kagum, lihatlah guru, batu-batu terletak di atas batu yang lain. Begitu indahnya, megahnya. Nah, saudara lihat ukuran batunya ternyata kan bukan batu-batu kecil kayak kita bangun rumah, saudara-saudara. Meteran itu ukuran batu-batunya itu. Ya, yang direnovasi oleh Herodes pada zaman itu dan nanti dihancurkan tahun 70 itu. Makanya Tuhan sedih dan berkata apa? Engkau lihat semuanya ini suatu saat akan runtuh, tidak ada satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Ya, itu yang dikatakan Tuhan ya. Nah, kenapa Yesus sampai menangis? Karena memang gairahnya dia, cintanya dia untuk rumah Tuhan ya, saudara. Nah, karena sudah berubah fungsi, ya Bait Allah menjadi pasar tempat perdagangan, para imam memanipulasi domba dan uang. Ya, jadi tidak boleh bawa domba dari masing-masing karena dombanya nggak kudus ya. Uangnya juga sama harus ditukar, makanya ada meja-meja penukar uang tadi dikatakan. Ya tujuannya ya manipulasi saudara, supaya para imamnya ini dapat untung banyak di sana. Ya ini yang membuat Yesus marah saudara-saudara. Ya, jadi bukan gereja lalu selesai ibadah jualan, ya bukan ya saudara-saudara, nggak ada hubungannya itu sebenarnya. Ya, jadi ada gereja-gereja yang saya lihat itu selesai ibadah, ayo jangan pulang dulu, beli makanan kecil itu jemaat yang menjual. Oke, ya ada yang begitu. Nah, kalau untuk sekarang, nah sudah lihat ya, untuk bangun gereja kan sulit ya, sehingga coba nih tempat apa saja bisa dipakai untuk gereja. Ya, nah kalau begitu kita bisa renungkan dari fungsinya yang semula sehubungan dengan kekudusan ibadah gimana ya saudara-saudara. Ya sebenarnya nggak masalah ya. Memang ada yang berkata ya kalau bisa memang bangunannya harus benar-benar bangunan rumah Allah, rumah ibadah betul. Itu kan. Makanya kalau ruko pun juga dianjurkan depannya itu cobalah dibentuk, yaitu ya dari pihak terkait itu biasanya begitu supaya nuansanya benar-benar rumah ibadah. Ya, saudara. Nah, kita lihat di situ, saudara,
mau bentuknya seperti apa, ya memang yang bersangkutan itu, yang pribadi-pribadi yang bersangkutan itu yang harus punya hubungan ya dengan Tuhan dan menyadari bahwa ini adalah rumah Tuhan, ini adalah bait Tuhan. Ya intinya jangan sampai berubah fungsi. Ya kalau kita belajar di kitab Wahyu kemarin itu, saudara, ada tata iblis. Wah, itu mengerikan ya. Jadi gereja di Pergamus kemudian disebut oleh Tuhan itu ada tata iblis. Jadi gerejanya itu berubah menjadi tempat iblis yang berkuasa. Wah, itu kan mengerikan. Ya, saudara ya, itu kan mengerikan. Harusnya Tuhan yang berkuasa, ini bukan Tuhan yang berkuasa. Nah, ini hati-hati, peringatan bagi kita semua ya. Kita punya gereja yang bertahta di situ siapa? Ya, Tuhan atau manusia atau yang lain-lainnya, saudara. Nah, jangan sampai bait suci itu, rumah Tuhan itu berubah fungsi. Nah, kumpulan orang percaya itu sebenarnya bait suci kalau kita lihat ya. Makanya di abad pertama orang Kristen itu nggak punya gedung untuk beribadah, ya kan? Gereja mula-mula Kisah Rasul 2 itu nggak punya gedung untuk beribadah, saudara-saudara. Ya, nggak punya gedung permanen untuk beribadah. Nah, karena sudah dijadikan agama negara tahun 300-an, nah barulah dibangunkan gedung gereja. Tapi awalnya nggak pakai gedung gereja, saudara. Ya, itu yang kita lihat. Nah, Yesus menegur, ya, rumah doa dijadikan sarang penyamun di situ. Nah, bait Allah seharusnya tempat untuk berdoa, belajar, dan mengajar firman Allah untuk kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi sudah berubah fungsi menjadi kegiatan yang duniawi. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, saudara, itu di kitab Amos ya. Ada satu peristiwa bait Allah menjadi bait suci kerajaan. Nah, apa itu? Amos 7:13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, ya, artinya rumah Allah, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Nah, maksudnya apa, saudara? Yang menjadi raja bukan Allah, tetapi manusia yang berkuasa. Ya, kalau konteks sekarang atas hamba Tuhan dan gereja, ya, seperti gembala, majelis, pengurus atau siapapun. Nah, zaman Amos itu raja-raja yang berkuasa. Makanya sampai dibilang ini bait suci kerajaan, bukan bait suci Allah. Saudara. Ya, karena ya manusia-manusia yang punya kepentingan itu yang berkuasa di sana, sehingga menggeser kedudukan Allah diganti dengan manusia-manusia itu. Nah, kita lihat di situ agama yang benar tidak bertentangan dengan kehidupan sehari-hari. Benar ya? Agama yang benar adalah persoalan rohani dan bukan persoalan jasmani. Nah, kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan menantikan saatnya Tuhan di sana. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan bertambahnya kasih karunia. Nah, ini yang kita lihat, saudara, di dalam bagian ini. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan.